Assalamualaikum teman-teman, selamat datang lagi nih channel Paksi Farm. Oke nih ya teman-teman, jadi video kali ini, konten kali ini kita akan membahas ya pertanyaan ya dari teman-teman. Mas, gimana cara untuk memilih ya indukan yang bagus, mau nyoba sepasang. Nah, banyak sekali teman-teman yang semenjak menonton melihat channel Paksi Farm terus tertarik dengan ternak ayam ya versi skala rumahan ya teman-teman, dengan modal yang tidak terlalu banyak, memanfaatkan lahan kosong ya teman-teman, dan bisa menghasilkan ya teman-teman dengan rawatan yang mudah, simple ya. Jadi kita bisa memulai ternak ayam kampung atau ternak ayam Bangkok yang saya ternakan itu teman-teman ya. Terus saya silangkan juga ya, dan bisa panen dan beranak pinak lumayan banyak ya, kita bisa panen rutin. Oke nih teman-teman ya, untuk pemilihan indukan ya teman-teman, untuk pemilihan indukan di sini memang sangat penting ya, agar anakan yang bisa kita hasilkan bisa banyak, dan telur yang bisa dihasilkan dari ayam yang kita pelihara juga banyak ya. Telur banyak, panen itu harus banyak juga ya, maksudnya itu harus fertil juga, menetas banyak ya teman-teman. Kuncinya ada di pejantan, jantan harus rajin ngisi ya, atau rajin kawin teman-teman ya. Nah teman, kita mau memulai sepasang ya, mau mencoba sepasang ya, jadi nggak masalah teman-teman ya, sepasang jantan dan betina ya. Nah untuk betina, untuk jantan dulu lah kita bahas ya teman-teman ya, jantan kita bahas. Nah ini belum teruji sih punya saya di sini, karena saya belinya dulu di UC, dan ini sudah bertelur betinanya. Jantannya sih ngawin, tapi kan ngawin itu belum tentu ngisi kan teman-teman, belum tentu bisa menetas juga ya. Betina proses pengeraman juga mempengaruhi. Terus ngawin itu ngisi atau enggak ya, jadi embrio atau enggak, seperti itu teman-teman ya. Nah kita bahas untuk jantan ya teman-teman. Jantan itu usahakan ya, ini sih kalau punya saya ini posturnya ukur slim ya, tidak terlalu besar ya teman-teman. Nah teman-teman bisa memilih yang besar atau yang ukur standar, tapi alangkah baiknya teman-teman pilih yang besar, nanti agar anakan yang dihasilkan bisa besar-besar juga, karena gen pejantan itu sangat-sangat mempengaruhi ya, lebih besar ya, nanti turunan lebih besar dari jantannya dibandingkan si betinanya teman-teman, dari segi warna ataupun dari segi ukuran, seperti itu ya teman-teman. Tidak hanya ukuran yang besar ya teman-teman, saya pernah mengalami punya ukur yang besar tapi ngawinnya itu males-malesan, jadi sama aja kan teman-teman ya. Jadi harus seimbang, ukuran yang besar juga diimbangi dengan ngawin yang maksimal ya teman-teman. Jadi ketika indukan bertelur itu harus setiap hari ngawin si jantan ya, agar telurnya itu bisa menetas ya. Karena di sini saya versi skala rumahan ya teman-teman, tidak yang kalangan seperti itu, enggak. Lebih fokus di pedaging ya, dan juga penjualan di UC ya teman-teman. Jadi yang saya utamakan itu di ngawinnya yang harus banter ya, dan juga di ukuran yang ukur standar ataupun yang ukur besar ya di jantannya teman-teman ya, pilih itu ya. Nah ini ngawin perdana, betinanya juga nelor perdana ya. Nanti kita buktikan bisa menetas atau enggak, hasil anakannya bisa bagus-bagus atau enggak. Karena banyak kejadian ya, saya pun mengalami juga ketika tetasan pertama, produksi pertama, entah itu betina atau jantan yang baru ngisi, baru ngawin ya, anakannya itu rentan mati. Terus
gampang lemes, gampang flu, gampang terserang sakit ya, dan anakannya pun tidak terlalu besar-besar ya ukurannya, meskipun indukannya besar di produksi pertama. Tapi tidak menutup kemungkinan juga anakan bisa normal, kebal juga, dan juga ukurannya bisa besar juga ya, tidak menutup kemungkinan. Nah, lalu kita lanjut di betina ya teman-teman, betina ya. Ini ngeram, betinanya ada. Nah, betina ya teman-teman, betina itu usahakan yang ukurannya juga besar ya teman-teman, dari ukuran panjangnya ya teman-teman, terus tingginya ya, dan juga kaki ayamnya ya teman-teman. Jadi itu juga mempengaruhi agar anakannya bisa bagus-bagus. Kalau saya sih yang terpenting itu apa namanya kan, pedaging ya teman-teman. Yang terpenting itu besar-besar dan juga kebal ya teman-teman. Nah, yang saya utamakan sih itu. Karena kalau anakan ya yang baru menetas itu sudah kelihatan besar, nanti usia 5-7 harian ya teman-teman, dia sudah kelihatan bedah ya badannya teman-teman, dan nanti kita penjualan DUC pun juga bisa dapat harga bagus seperti kemarin ya, usia 6-7 hari itu sudah terjual 40 ekor dengan harga 10.000 per ekornya ya teman-teman. Nah, kita cek yang kelawu ya, yang kelawu yang satu ngeram. Nah, ini kelawu lebih besar ukurannya teman-teman ya, yang satu ngeram, yang satu belum nelor. Kita lihat. Nah, ini si kelawu teman-teman, dan juga si hitamnya ini ukurannya lebih besar dari yang hitam tadi ya. Kelawunya itu yang satu yang ngeram ya, ukurannya pun juga gede yang kelawu dua ini. Apa namanya, banyak dari rekan-rekan yang menanyakan dijual atau enggak ya si kelawu ini teman-teman. Nah, mau saya tes dulu hasil anakannya nanti teman-teman ya. Nah, ini kan kakinya panjang, terus juga cukup gede ya teman-teman, dan bodinya ukurannya juga panjang teman-teman, di usianya yang masih 6-7 bulanan ini ya. Jadi prospek ya. Nah, tidak hanya ukuran ya di betina teman-teman, tapi dia harus pinter ngeram ya. Kita kan nggak tahu ya, misalkan beli di pasar ataupun baru doro atau siapan bertelur seperti ini ya, kita belum tahu karakter ngeramnya ya teman-teman. Nah, jadi nanti kita bisa melihat ketika dia produksi pertama di kandang kita. Nah, pengeramannya bagus atau enggak, netesnya banyak atau enggak, kita juga harus mengecek telurnya. Kalau kopior kan, kopior dikocak-kocak kopior ya, bening gitu ya teman-teman. Nah, itu kemungkinan besar jantan tidak ngawin, tidak ngisi ya. Nah, kalau apa namanya sudah ada embrio tapi pecah ya teman-teman, maksudnya itu tidak membentuk anakan. Nah, itu pengeraman indukan yang tidak bagus ya. Tidak pintar membolak-balikan telur, tidak pintar mengatur suhu tubuh teman-teman ya. Jadi betina kita pilih yang tidak hanya ukurannya yang besar, tapi juga diimbangi produktif ya, yang masih aktif produksinya, apa namanya lenjeh, mudah kawin ya ketika dideketin jantan, dan juga pengeramannya bagus ya. Kadang nyari makan di kolam-kolam seperti ini jantannya guys ya. Jantannya ini juga ngawin terus. Nah, kita pantau aja, kita buktikan aja nanti ketika sudah ada yang menetas. Nah, dari segi jumlah telur nih ya teman-teman, dari segi jumlah telur untuk indukan atau betina di kandang saya ini, si bangkok-bangkok ini ya, saya rasa sih jumlah telurnya sudah oke banget ya teman-teman di produksi pertama ini. 1 2 3 4 5 6 ya, 12 ya, sudah sangat bagus. Ini si kelawu 11 telur teman-teman ya. Ukurannya sih kalau yang ini enggak terlalu gede ya, si dari babon yang hitam ini. Nah, enggak terlalu gede ya, standar lah teman-teman. Tapi kalau yang ini gede-gede dengan 11 butir telurnya ya. Nih ukurannya lumayan ini, produksi pertama padahal ya. Nah, untuk jumlahnya sudah bagus ya. Jumlah telur itu juga harus diimbangi pakan juga, tidak hanya dari gen indukan, tapi harus diimbangi pakan yang bergizi, pakan yang bagus ya.
Oke teman-teman, jadi mungkin itu ya yang bisa kita sharekan untuk pemilihan indukan. Teman-teman mau mencoba dengan sepasang dulu nggak masalah teman-teman ya. Manfaatkan lahan yang ada dan juga sesuaikan dengan modal ya teman-teman, tidak usah yang ngoyo-ngoyo banget. Untuk memulai versi skala rumahan sepasang dulu sudah oke ya. Untuk video kali itu dulu teman-teman, mungkin ada yang tanyakan teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman, kita sambung di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.